Hotman Paris turun tangan siap bantu Ken Admiral yang dianiaya oleh anak AKBP Akhiruddin Hasibuan. Hotman 911 selalu siap untuk kasus-kasus yang bersifat nasional, viral dan menyangkut hak asasi manusia. Hotman 911 banyak benar kasus datang, tapi banyak kita tolak karena bersifat private bisnis gitu loh. Misalnya masalah tanah, masalah pribadi yang tidak bersifat hak asasi manusia, itu banyak benar saya tolak. Tapi kalau kasus seperti ini, anytime kalau diperlukan kita siap. Pak Akhiruddin sempat mengeluarkan kata-kata yang saya rasa nggak sopan untuk disebutkan, Pak. Jadi terus Pak Akhiruddin juga menawarkan, saya siap sama semua konsekuensi, saya siap. Itu kan seperti menego seolah-olah kan, apa sih saya siap sama uang untuk bernego dengan saya. Saya bilang saya tak minta apapun. Kalau untuk yang sudah anak Bapak buat secara dunia akhirat saya sudah maafkan. Tapi saya mohon Pak, proses hukum tetap berlanjut. Informasi dari korban dan juga saksi kan juga ada orang yang membawa senjata, dan di situ itu juga harus diperiksa. Jadi itu dijelaskan pada penyidik. Saya pikir bukan persoalan pemicu ya, karena kan apapun masalahnya tidak membolehkan seseorang untuk melakukan penganiayaan terhadap siapapun di situ. Persoalan misalnya ada chat, ada hubungan kedekatan antara SH dengan korban atau apapun itu, kan seharusnya bisa diselesaikan permasalahannya secara bijaksana. Ya, pengacara kondang Hotman Paris turut merespon dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak AKBP Akhiruddin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terhadap korban yang merupakan mahasiswa bernama Ken Admiral. Hotman Paris lewat akun Instagram pribadinya menyebut sejak kasus penganiayaan itu viral di berbagai platform media sosial, banyak yang sudah menghubungi tim hukumnya. Ia menyatakan siap memberikan bantuan hukum, tetapi harus korban atau ibu Ken Admiral yang menghubungi pihaknya. Oleh sebab itu dia meminta bantuan warganet untuk mencari nomor handphone ibu Ken Admiral. Sudah banyak yang hubungi Hotman 911 sejak video viral, tapi harus korban atau ibunya yang menghubungi Hotman 911 agar bisa beri bantuan hukum. Ayo Badan Netizen Indonesia cari nomor WA ibu korban, tulis Hotman Paris. Sontak saja unggahan tersebut langsung direspon beragam komentar dukungan dari netizen. Bahkan kakak Ken Admiral yakni Dinda Syafai juga turut merespon tawaran Hotman Paris yang ingin membantu kasus tersebut. Bang, saya selaku kakak Ken Admiral, melewat media apa saya bisa menghubungi abang? Terima kasih bang, tulis Dinda di kolom komentar. Ya, 5 orang teman Ken Admiral yaitu korban penganiayaan Aditya anak AKBP Akhiruddin memenuhi panggilan Polda Sumut sebagai saksi. Pengacara Ken Irwansyah Putra Nasution yang turut mendampingi menyebut para saksi melihat siapa saja yang ditodongi senjata oleh AKBP Akhiruddin. Dari pantauan Detik Sumut, selain 5 rekan Ken, wanita berinisial SH yang diduga menjadi pemicu penganiayaan yang dilakukan oleh anak AKBP Akhiruddin juga hadir. Mereka tiba di Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Sumut sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Irwansyah menyebut kelima rekan dari Ken Admiral ini akan diperiksa terkait penganiayaan yang dilakukan oleh anak AKBP Akhiruddin. Mereka disebut turut menyaksikan penganiayaan serta penodongan senjata yang terjadi di depan rumah Akhiruddin. Menurut keterangan Ken, kata Irwansyah, penodongan senjata itu tidak hanya dilakukan kepada Ken Admiral, namun ada teman dari Ken yang juga ditodongkan senjata. Selain kelima rekan dari Ken, polisi juga memeriksa SH, wanita yang diduga menjadi pemicu penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. SH tampaknya mengenakan kaos dan jaket berwarna hitam. Selain itu dia juga terlihat mengenakan topi serta masker. Menurut Irwansyah Putra Nasution, SH turut berada di dalam mobil Ken saat Aditya memukul Ken di SPBU di Jalan Ring Road, Kota Medan. SH ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat itu dalam mobil. Waktu itu SH berada dalam mobil sedang menggendong keponakannya, kata Irwansyah. Irwansyah menyebut SH hanya menyaksikan penganiayaan di mobil tersebut, sementara penganiayaan di depan rumah AKBP Akhiruddin, SH tidak berada di lokasi. Ya, kasus penganiayaan antara anak perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan, Aditya Hasibuan, dengan Ken Admiral masih menjadi buah bibir masyarakat.
Setelah kasus ini terungkap dan berujung pada penangkapan AKBP Akhirudin dan anaknya, berbagai versi cerita mengenai duduk masalah kasus ini pun mulai bermunculan. Terbaru muncul cerita versi lain yang menyebut kasus ini sebetulnya bukan murni penganiayaan. Dalam versi ini, justru Ken lah yang disebut duluan menantang Aditya Hasibuan untuk berduel 1 lawan 1. Ken bahkan disebut sok jagoan, dia yang menyulut amarah Aditya Hasibuan, di mana dia dan 7 temannya mendatangi rumah Aditya dan berteriak di depan rumah yang bersangkutan dan meminta Aditya segera keluar untuk berduel. Dan itu pernah terjadi pada 22 Desember 2022. Dari dalam rumah terdengar teriakan oleh Ken Admiral dengan perkataan "Bencong woi, keluar kau bencong," kata seorang netizen dengan nama akun @gaktaudes_rahlo yang saya lansir dari populis.id pada Jumat kemarin. Aditya Hasibuan yang mendengar teriakan Ken itu langsung tersulut emosi. Dia pun nekat keluar menemui Ken untuk memenuhi tantangan adu jotos. Pada saat yang sama, AKBP Akhirudin juga ikut keluar menyusul anaknya, dan disebutkan saat itu Akhirudin sudah berusaha mendamaikan Aditya dan Ken, namun keduanya bersikeras ingin menyelesaikan masalah mereka dengan cara berkelahi 1 lawan 1. AKBP Akhirudin lantas mengamini hal itu dengan pertimbangan jika dia melarang perkelahian itu, maka masalah ini berpotensi merembet kemana-mana jika mereka harus berkelahi tepat dan waktu yang berbeda. Jadi menurut pekerjaannya dengan perkelahian tersebut, maka masalah antara Aditya dan Ken berakhir. Namun kedua belah pihak bersikeras ingin menyelesaikan permasalahan itu dengan cara berkelahi 1 lawan 1, kata akun tersebut. Ya, cerita dari netizen @gaktaudes_rahlo itu pun rupanya diamini oleh netizen lainnya. Beberapa di antara mereka menyebut Ken adalah pelaku utama dari kasus ini, hanya saja menjadi berbeda karena Ken kalah duel.